Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas UAS semester ganjil mata kuliah Ekonomi Pendidikan dengan dosen pengampu saya yaitu Ibu Eka Putri SPD MPD. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang telah beliau berikan. Untuk soal yang pertama yaitu jelaskan tujuan dan fungsi manajemen keuangan dalam pembiayaan lembaga pendidikan. Adapun tujuan dari manajemen keuangan dan pembiayaan adalah untuk memperoleh dan mencari peluang sumber-sumber pendanaan bagi kegiatan sekolah agar dapat menggunakan dana secara efektif dan tidak melanggar aturan dan membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dalam pendidikan, uang memainkan peran dalam 3 area. Pertama, ekonomi pendidikan dalam kaitan dengan pengeluaran masyarakat secara keseluruhan. Kedua, keuangan sekolah, kaitannya dengan kebijakan sekolah untuk menerjemahkan uang terhadap pelayanan kepada peserta didik. Dan ketiga, pajak administrasi bisnis sekolah yang harus diorganisir secara langsung berkaitan dengan tujuan kebijakan. Yang kedua, menurut saudara, apakah sumbangan terbesar lembaga pendidikan untuk pembangunan ekonomi begitu pula sebaliknya? Jelaskan. Menurut pendapat saya dan menurut artikel yang saya baca, sumber daya manusia merupakan aset utama dalam membangun suatu bangsa. Ketersediaan sumber daya alam atau natural resource yang melimpah dan adanya sumber daya modal serta teknologi yang semakin canggih tidak akan mempunyai kontribusi yang bernilai tambah tanpa didukung oleh adanya sumber daya manusia atau human resource yang berkualitas. Dengan demikian, peningkatan kualitas suatu bangsa sesungguhnya bertumpu pada peningkatan kualitas sumber manusianya dan hanya akan dapat dicapai salah satunya melalui penekanan pada pentingnya pendidikan. Ini artinya pendidikan mempunyai kontribusi yang sangat berharga dan signifikan dalam meningkatkan kualitas suatu bangsa. Tentunya juga bagi bangsa Indonesia. Untuk mengoptimalkan kontribusi pendidikan tersebut terhadap peningkatan kualitas bangsa ini, semua pihak mempunyai kontribusi yang penting termasuk pengelola pendidikan itu sendiri, pihak swasta, pemerintah, dan masyarakat pada umumnya. Dalam hal pengelola pendidikan, selayaknya industri pendidikan harus dipandang sebagai Nobel industri atau industri mulia yang harus dikelola secara profesional dengan berorientasi pada kualitas pendidikan dan sesuai dengan tujuan mulia pendidikan itu sendiri, yaitu untuk menciptakan manusia yang bermartabat dan berakhlak mulia. Pemerintah di sisi lain harus mempunyai komitmen kesungguhan untuk berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan. Demikian pula dengan masyarakat harus menyadari akan kontribusi pendidikan bagi kemajuan dan kemakmuran masa depan bangsa ini, agar menjadi bangsa yang lebih maju. Soal yang ketiga, yaitu menurut saudara, apa sajakah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pendidikan, dan apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan tersebut? Indikator yang mengukur keberhasilan pendidikan yaitu yang pertama, kebiasaan siswa. Kebiasaan merupakan tingkah laku yang dilakukan terus-menerus. Ini juga bisa menjadi cara bertindak siswa yang ia dapatkan dari kegiatan belajar. Yang kedua, keterampilan. Keterampilan merupakan tingkah laku yang didapatkan dari kemampuan siswa. Ini didapatkan dari adanya kegiatan otot yang digerakkan dan dikoordinasikan sistem. Yang ketiga, akumulasi persepsi. Keberhasilan belajar juga bisa dilihat dari kemampuan siswa dalam mengakumulasikan persepsi melalui belajar. Yang keempat, asosiasi dan hafalan. Siswa juga memiliki hafalan terhadap sesuatu sebagai hasil penguapan asosiasi pembelajaran. Yang kelima, pemahaman konsep. Dalam kegiatan belajar mengajar, tentu siswa mendapatkan ilmu baru. Ini bisa dilihat dari pemahaman konsep siswa.
Yang keenam, sikap. Sikap merupakan kecenderungan dan perilaku siswa terhadap sesuatu. Tentu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa memiliki sikap yang baik sesuai harapan. Yang ketujuh, nilai. Nilai menjadi tolak ukur dalam menentukan keberhasilan dan kegagalan serta perbandingan antara yang baik dan kurang baik. Dan yang kedelapan, moral dan agama. Moral adalah nilai-nilai baik yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, dan agama adalah konsep Tuhan dan keimanan yang diterapkan dalam kehidupan. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan. Keberhasilan pendidikan ada 6 komponen berhasil dilaksanakan, antara lain yang pertama, faktor media pembelajaran, yang kedua faktor sarana dan prasarana, yang ketiga kurikulum, dan yang keempat tenaga pengajar dan kepala sekolah. Pertanyaan yang keempat, yaitu menurut saudara apa sajakah manfaat yang diterima setelah menjalani proses pendidikan? Jelaskan. Yang pertama, manfaatnya itu mengurangi kemiskinan, yang kedua menawarkan kesetaraan, yang ketiga kesehatan, yang keempat pertumbuhan ekonomi, yang kelima mengurangi tindak kejahatan, yang keenam manfaat lingkungan, yang ketujuh mengurangi kekerasan berbasis gender, dan yang kedelapan mengurangi pernikahan dini. Selanjutnya yaitu pertanyaan terakhir atau yang kelima, menurut saudara pendidikan yang efisien itu seperti apa? Efisien adalah suatu kemampuan untuk menggunakan sumber daya semaksimal mungkin, namun mencapai hasil atau tujuan atau sasaran sebagaimana yang diinginkan. Sekian penjelasan materi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.